Prof merasa bahwa memang Prof dijadikan target oleh Menteri Purbaya? Kira-kira 2 bulan lalu apa 2 bulan setengah lalu ya, saya udah mendapat pesan dari seorang kawan saya, terus terang aja, Pak Raden Pardede. Kita sama-sama dulu di Dana Reksa Research Institute ya, di mana Purbaya juga ikut di situ kan. Fer, hati-hati kamu nanti didatengin orang pajak. Sebulan kemudian nggak lama, bener datang orang pajak. 4 orang datang ke saya, ya kan? Ke rumah? Ke rumah, di Cibubur ya. Saya buka surat panggilannya apa, ternyata di situ tulis bahwa saya juga males bacanya gitu kan, karena saya udah tebak ini ulah Purbaya. Oke. Gitu lah ya. Saya punya mobil ini, punya mobil itu, mobil-mobil mewah lah ya gitu kan, ya segala macam. Saya bilang, saya ketawa, ya kan. Saya bilang sama orang pajak, ini ulah Purbaya Kang. Dan yang lebih lucu lagi, Dirjen Pajaknya sendiri, Pak Bimo, itu membisikkan kepada kawan saya, menyatakan mohon sorry kepada Prof Ferry, itu bukan ulah saya. Ini firm? Ini firm. Abuse of power. Pak Presiden harus hati-hati dengan orang seperti ini yang masalah pribadi dibawa ke dalam di dalam hasanah ya wewenang. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu saya akan bilang saya keep fighting ya kan. Saya akan keep fighting kalau saya terus diganggu. Hari pertama dia diangkat, yang dia bilang saya jago, saya hebat, 2 bulan lagi lihat segala macam. Seseorang yang termasuk boleh dibilang pernah menjadi public figure pun, public figure juga ya punya posisi yang mentereng, nelfon saya, bro, siapa yang bisa menggantikan Purbaya? Saya kaget. Di hari pertama? Di hari pertama, kan baru diangkat bro, sponsornya ngamuk, melihat dia arogan. Ini sumpah demi Tuhan kalau saya ngomong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, sebagaimana kita tahu ada satu kasus yang tengah beredar di antara para podcaster, yakni dari sekian banyak orang yang kami undang, ada satu yang dipersoalkan, yakni ketika kami mengundang Profesor Ferry Latuhihin ke studio, dan itu berkaitan dengan pajak. Kami, para podcaster, kemudian dipanggil oleh Dinas Pajak, di bawah Ditjen Pajak tentu, ditanya tentang Ferry Latuhihin dan lain sebagainya. Yang masih jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah sampai hari ini orangnya sendiri, Profesor Ferry Latuhihin, sudah dipanggil dan sudah datang ke kantor pajak atau tidak? Itu masih jadi pertanyaan. Dan yang kedua, sebetulnya apa yang terjadi di balik semua ini? Karena itu, pada podcast kali ini, Mandilog langsung mengundang Profesor Ferry Fadilah Latuhihin untuk bongkar-bongkar buka-bukaan untuk Anda semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kang, atas undangannya. Hatur nuhun. Prof, ini kan kita semua tahu bahwa Anda sejak lama sangat kritis terhadap negara, terhadap APBN, dan makin ke sini kemudian orang melihat pada satu sosok, yakni Menteri Keuangan Purbaya. Nah, berkenaan dengan persoalan yang akan kita perbincangkan dan sebenarnya sudah jadi perbincangan banyak orang, pemanggilan kami para podcaster yang mengundang Anda, apakah Prof merasa bahwa memang Prof dijadikan target oleh Menteri Purbaya? Benar, itu benar sekali. Sebab begini, sebelum orang pajak, ya kan, pegawai pajak datang ke rumah saya, kira-kira 2 bulan lalu apa 2 bulan setengah lalu ya, saya lupa tanggalnya. Saya udah mendapat pesan dari seorang kawan saya, terus terang aja, Pak Raden Pardede. Nah, Pak orang Raden, keuangan juga ya? Iya, kita sama-sama dulu di Dana Reksa Research Institute ya, di mana Purbaya juga ikut di situ kan, tahun 2000 ya kan. Nah, Fer, hati-hati kamu nanti didatengin orang pajak. Ya saya cengar-cengir aja kan. Ya, ternyata sebulan kemudian nggak lama, bener datang orang pajak. 4 orang datang ke saya, ya kan? Ke rumah? Ke rumah, di Cibubur ya. Saya buka surat panggilannya apa, ternyata di situ tulis bahwa saya juga males bacanya gitu kan, karena saya udah tebak ini ulah Purbaya. Gitu lah ya. Saya punya mobil ini, punya mobil itu, mobil-mobil mewah lah ya gitu kan, ya segala macam. Saya bilang, saya ketawa, ya kan. Saya bilang sama orang pajak, ini ulah Purbaya Kang. Saya bilang gitu kan ya. Ya tuh orang pajak tentu ya nggak ngerti apa-apa lah istilahnya ya, cuman manggut-manggut aja gitu kan ya.
Nah, saya nggak ladenin, ya kan. Nah, nggak lama lagi kira-kira seminggu kemudian datang lagi orang pajak, dia bilang, "Ini surat panggilan," saya lihat ya, "untuk datang ke kantor pajak," gitu kan, di Gambir sana, gitu kan. Saya nggak ladenin, ya kan, Mhm, saya nggak pernah punya salah apa-apa dengan pajak kok, ya kan mhm, ya. mhm. Ini dan saya yakin juga ini ulah purbaya, gitu Iya, kan ya. Nah, akhirnya pada suatu hari, ya saya bilang, ini udah nggak bisa didiemin nih kalau umpamanya ini, terus-terusan ngerongrong saya." Ternyata nggak datang-datang lagi. orang pajak ini? Orang pajak nggak datang-datang Mhm, lagi. Nah, yang menjadi saya marah yaitu ketika, Bank Pumpida mhm. itu ngunjukin surat panggilan terkait dengan saya menjadi tamunya, gitu kan. Iya, iya. Ternyata bukan Bank Pumpida aja yang mendapat surat itu, Hensat, ya Hendy Mhm, Satrio, Bang Akbar Faisal, Prof. Renald Kasali, mhm. ya kan, Helmi Yahya, gitu kan ya. Lah, kok kenapa saya doang yang yang dipertanyakan gitu kan Iya, ya, bahwa ini udah dendam pribadi ini, iya. ya kan ya, udah pasti dendam pribadi. Nah, oleh karena itu saya bilang, "Oke, kalau dendam pribadi ya." Dan yang lebih lucu lagi, Dirjen Pajaknya sendiri, Pak Mhm, Bimo, itu membisikkan kepada kawan saya, menyatakan, "Mohon sorry kepada Prof. Ferry, mhm. itu bukan ulah saya." Ini firm? Ini firm, Artinya orang yang dibisikin itu betul-betul betul-betul dipercaya? ya bisa dipercaya. Oke. Nah, saya nggak usah sebut Iya, namanya oke tentunya oke, ya. betul. Lah, kalau begini makin kental dong. Ini kayak anak kecil nih ya, balas Iya. dendam dengan cara-cara yang saya bilang abuse of power. Mhm, Ya ini udah masuk ke dalam abuse of power gitu kan ya. Nah sampai akhirnya, saya diundang oleh, Kang Ferry Irwandi ya mhm, kan, dengan Kang Ferry Amsari waktu itu kita bikin podcast bertiga, 3 Ferry gitu kan ya, saya bongkar di situ ya kan ya. Karena kenapa saya harus bongkar, karena ini perlakuan pada saya ini perlakuan yang sangat kekanak-kanakan oleh seorang Menteri Keuangan yang tidak pantas dilakukan gitu loh iya, ya. Dan memang akhirnya saya bongkar apa adanya, mau nanya apa aja soal itu saya bongkar apa adanya gitu mhm, kan ya. Nah, maksud saya begini ya, ini Pak Presiden harus hati-hati dengan orang seperti ini yang masalah pribadi dibawa ke dalam di dalam hasanah ya wewenang. mhm, Ya kan? Ini udah nggak pantas sekali gitu loh ya. Masalah pribadi selesaikan secara pribadi, jangan mhm. menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk menyerang orang yang kita Iya, tidak sukai gitu kan ya. iya, Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu saya akan bilang saya keep fighting ya kan. Saya akan keep fighting kalau saya terus diganggu. Ya mhm. gitu sih Kang. Oke, Hmm. tadi ada 2 frase yang agar tidak lupa saya catat bahkan. Iya, heeh. Pertama soal balas dendam, Hmm. yang kedua soal masalah pribadi. Bisa diterangkan nggak, apa yang kemudian membuat, Menteri Purbaya merasa harus membalas dendam Iya. dan apa sebetulnya, lebih lebih kalau bisa dielaborasi yang disebut sebagai masalah pribadi itu? Ya, karena sejak awal pada waktu dia diangkat menjadi Menteri Keuangan, saya sebagai ekonom, ya kan, saya dong berhak dong bersuara, Iya, ya kan ya. Saya bilang dia bukan orang yang pantas. mmm, Itu loh. Mungkin dari situ juga udah sakit hati, ya iya, kan ya. Kebijakannya, apanya kan kita lihat, ya mhm, kan. Nah, karena saya tahu siapa dia, mhm, ya kan, karena kita pernah sama-sama, mhm, ya. Pada tahun 2000 kita sama-sama di Dana Reksa Research Institute 4 tahun mhm, lamanya setelah 2004 saya kan pindah menjadi Chief Economist BI, dia mhm. masih stay di Dana Reksa. Selama 4 tahun pergaulan saya sama dia, saya tidak melihat dia sebagai seorang ekonom. Tapi sebagai Dia sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, oke, gitu loh ya. Nah, makanya saya bilang ini bukan orang yang tepat. Sebab apa saya berani ngomong begitu? Saya tidak peduli teman. mhm, Kalau Anda pandai ya saya bilang Anda pandai. iya, Karena ini masalahnya diri Anda itu di dalam diri ada 285 juta manusia. iya, Ya kan? iya, Kalau sampai Anda salah mengambil keputusan yang menjadi korban itu 280 juta manusia. Ya kan iya, ya? Saya tidak lihat Anda sebagai teman. iya, Ya kan? Karena ini masalah orang banyak. iya, Dan saya selalu ngomong apa adanya, Bang. Ini kan, saya bilang ini orang bukan orang yang tepat untuk menduduki jabatan Menteri Keuangan yang sangat krusial sekali, ya mhm, kan, untuk ekonomi kita, gitu karena dan terbukti juga along the way saya lihat kebijakan-kebijakannya juga memang aneh. mhm, Pada saat bank kelebihan likuiditas, ya kan, kredit nganggur ribuan triliun, dia tarik dana sal seenak-enaknya dengan maksud untuk menurunkan suku bunga. Dari mana urusannya dengan suku bunga? Pada saat orang kelebihan likuiditas dan outlook ekonomi tidak baik-baik saja, siapa yang mau minjem kredit? Siapa yang mau mencairkan kredit lainnya? Kan mhm, itu iya, persoalannya ya. Akhirnya dia gocek kiri, gocek kanan. Saya bilang ini orang sakit. Itu satu. Yang kedua, untuk mengetahui kegiatan ekonomi baik-baik saja, dia pergi ke pasar.
ya kan, wah langsung sudah ke pasar, oh pasar ramai, ya yang sepi mah kuburan. Kalau pasar pasti ramai, kan bukan begitu. Yang Iya, diperlukan adalah data, iya, ya kan, bukan fakta di lapangan. iya, Ya kan, data yang harus bicara, pasar itu ramai atau sepi, dari omset penjualannya. iya. Nah jadi ini orang menurut saya aneh, ya kan, walaupun dia teman saya. Basically kan dia teman saya, Iya. tapi saya bilang Anda bukan orang yang tepat. Gitu loh ya, oleh karena itu saya kibas di mana. Dari situ mungkin dia sakit hati. Oke. Pernyataan itu, penilaian itu dikemukakan oleh Profesor Perry di awal-awal Pak Dari awal. Purbaya Iya, menjadi Menteri iya, Keuangan. iya. Tadi Prof. Perry juga bilang, karena saya tahu. Saya tahu. Jadi ada pengetahuan yang sebetulnya sudah ada di Tuh. Pak Perry. Apa aja itu misalnya? Pernah nulis nggak sih dia? Pernah nulis di jurnal apa enggak? Nggak pernah. Kalau memang dia seorang ekonom yang canggih, setidak-tidaknya, ya apalagi bergelar PhD Bang, Iya. ya kan pastilah ya istilahnya terpancing untuk menulis karya-karya akademis gitu Iya. kan ya. Dan dia tidak pernah. Dan saya tahu sejak awal, sejak dia masuk Dana Reksa pun, ya saya nguping pada waktu dia diinterview. Ya, ditanya kemana oleh Pak Raden Pardede, jawaban yang ngalor ngidul nggak jelas kemana-mana, 1 jam lebih dia ngawur. Saya bilang ini orang pasti tidak diterima. Ketika ke Dana Reksa. Ketika Dana Reksa, ya kan karena saya nguping, Iya. nggak nyambung ini. Saya ekonom, ya kan Iya, saya iya. tahu apa yang ditanya, ya Iya. kan. Entah kenapa kemudian 1 minggu kemudian beliau total ngantor. Ya saya berpikir ya Pak Raden mungkin orang yang baik, gitu kan. Yang kita tahu lah Pak Raden memang orang yang baik, Iya. ya kan. Bahkan banyak yang bilang ini Batak lebih Jawa dari Jawa, gitu kan ya. Oke lah. Dan selama 4 tahun itu saya dari 2000 sampai 2004 nggak pernah nyambung ngomong soal ekonomi. Ini terus terang loh, Iya, saya iya. nggak ngarang-ngarang. Iya, Ini iya. kan kolega saya, Iya. gitu kan ya. Tapi oke lah, nggak ada masalah gitu kan. Nah, saya bilang kalau Anda ya menempati posisi yang begitu pentingnya, Anda tidak punya kemampuan akademis, ini bahaya negeri ini Bang. Maka bernyanyilah saya. Seperti saya bernyanyi soal Danantara. Dan nyanyiannya minor menurut Pak Nah, Purbaya. menurut Purbaya, wah ini minor, gitu kan ya. Nah, buat saya nggak peduli, kan ini yang menjadi persoalan adalah 285 juta manusia at stake ini. Oke. Kalau salah ngambil keputusan, itu kan pos yang paling penting, ya kebijakan fiskal. Dan kita lihat sekarang, ya hasilnya apa? Hasil survei Saiful Mujani mengatakan kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita drop dari 40% menjadi 15,7%. Ya, kepuasan publik terhadap kinerja presiden drop dari 81,2% ke 51,1%. Ini tidak terlepas dari figur Purbaya. Kita lihat bagaimana sekarang katanya Babinsa, TNI, Polri diturunkan ke daerah-daerah, bahkan ke kampung-kampung untuk ngejar-ngejar pajak. Ini tidak terlepas dari figur Purbaya. Begitu juga dengan ide yang mengeluarkan Patriot Bond, ya kan, dengan Merah Putih Bond, ya, yang katanya pembeli bond ini akan dilindungi secara hukum, ya kan, ya, kejahatan atau kriminalitasnya, ya, misalnya entah itu uang narkoba, entah uang judol, segala macam. Ini tidak terlepas dari figur Purbaya, dan dia pun mengamini, ya kan, bahwa ya daripada itu duit ngambang kemana-mana, mendingan masuk kemari. Ini sangat mengancam posisi kita dalam global financial system, Bang. Iya, iya. Ya kan, kalau sampai negara kita ini ya dianggap menjadi negara tempat money laundry, ini bahaya, bisa-bisa di-cut loh, ya. Ya, istilahnya kalau di-cut dari global, kita nggak bisa transfer uang. Iya, iya. Antar bank. Jadi sangat berbahaya. Juga figur Perry Warjio mengundurkan diri. Saya yakin ini juga ada peran Purbaya. Nanti kita akan ulas itu. Oke. Sekarang begini, kalau begitu, saya mempersilahkan Prof untuk menjawabnya dengan data, itu lebih baik. Yeah. Tapi kalau misalnya ada kasus juga, mengapa tidak? Iya. Jadi mengapa sebetulnya Pak Purbaya lah yang diangkat menjadi Menteri Keuangan? Saya kira gini, orang ini memang pandai sekali melobi orang, ya kan? Kalau menurut saya ya. Dan dalam maaf aja ya, di dalam rezim ini saya lihat ya, bukan ekspertis yang membuat Anda mendapat jabatan, tapi berapa dekat Anda dengan pemegang kekuasaan. Di mata saya, ya kan ya, berapa dekat Anda kepada pengambil keputusan, maka jadilah Anda, ya kan? Misalnya kayak Purbaya. Dari ekspertis saya tidak lihat gitu loh ya. Dan banyak orang lain yang bukan teman saya, tapi saya bisa bilang dia tepat. Gitu loh ya. Saya nggak perlu teman dalam kasus ini. Teman itu another story. Ya kan ini masalah publik. Ya kan bukan masalah pribadi gitu kan ya. Nah, itulah makanya yang saya katakan mungkin Purbaya sakit hati karena setiap kali saya gempur dia,
ya kan? Karena saya tetap dan hasilnya pun udah kelihatan, Bang. Ya kan? Iya, Yaitu kepuasan publik yang turun dari 40% terhadap kondisi ekonomi kita menjadi 15,7%. Kita lihat bagaimana rupiah terus tertekan. Ya kan? Iya. Dolar terus mau ngacir. Kita lihat bagaimana asing bilang sell Indonesia. Ya kan? Ya, kabur mereka, capital flight. Ya, kita lihat bagaimana posisi BI sekarang memegang SBN itu hampir 30% loh, sangat dominan. Paling dominan. Sementara asing turun terus dari 40% beberapa tahun yang lalu menjadi tinggal 12,5%. Ya, ini tidak lepas dari peran Menteri Keuangan. Ya, suruh yang namanya deficit financing. Iya. Ini kan, ini kita defisit, jual SBN. Iya. BI yang beli. BI membelinya dengan apa? Dengan jalan menjual SRBI. Kan begitu. Iya. Dan ini memang benar yang namanya burden sharing itu kita akui itu terjadi sejak COVID kemarin itu tahun 2020 ya antara pemerintah dengan BI. Dan BI. Tapi masalahnya kembali lagi independensi BI ini kan tidak COVID lagi. Oke. Iya. Ya. Iya. Ini independensi BI ini at stake ya kan. Kalau sampai BI kembali menjadi bank sentral yang tidak independen, saya khawatir BI menjadi mesin pencetak uang dan itu sangat berbahaya. Ada rumor, meskipun kualifikasinya masih harus kita pertanyakan. Beliau ini sedang berusaha bukan sedang berusaha, memang akan digeser ke BI. Kalau menurut Prof gimana? Kalau itu terjadi? Saya melihat indikasi itu sebelum dia jadi Menkyu. Saya melihat ini orang kayaknya membidik posisi Peri Warjio selepas dia jadi ketua LPS, ya kan ya. Tapi tiba-tiba Sri Mulyani cabut, ya kan. Dengan lincahnya dia mendapatkan posisi Sri Mulyani. Nah dari statement-statement dia, akhirnya saya memang confirm bahwa dia membidik posisi Peri Warjio. Misalnya, kalau saya jadi gubernur BI, dolar 15.000. Yeah. Itu kan tidak pantas diucapkan. Iya, ya kan kalau dia tidak punya niat tertentu. Ya kan ya. Nah, saya khawatir ya, saya berpesan lagi ya kepada pemerintah ini, kepada pengambil kekuasaan, jangan mendorong Purbaya menjadi gubernur BI. Yeah. Ya, sebab apa? Monetary policy itu sekarang ya di tengah globalisasi yang tinggi begini, di tengah tingginya capital mobility, itu orang yang harus sangat pandai. Dan memang punya academic background di monetary economics yang benar-benar adequate, yang mumpuni ya. Dan Purbaya bukan orangnya, gitu loh ya. Nah, Purbaya bukan, memang ambisius sekali ini orang. Dia bukan orangnya. Oleh karena itu, bahkan menjadi Menteri Keuangan pun saya rasa seharusnya dia dicopot, digantikan dengan orang lain yang memang memadai, gitu loh. Dia tidak paham apa-apa di mata saya tentang ekonomi. Pada saat orang-orang pajak itu datang ke rumah, selain mobil. Apa yang kemudian dicoba dilacak? Nggak ada. Jadi cuma mobil. Nah, yang kedua lucu. Yaitu saya menjadi narasumber di televisi ini, di televisi itu gitu kan. Itu ditanya tuh. Ya apa kan? Yang ditanya? Ya ditanya ya mungkin ya terkait dengan masalah saya dibayar berapa. Persis seperti podcaster yang kemarin dipanggil ya kan, termasuk dari Madilo juga ya. Ya kan ya. Nah itulah. Ya. Nah ini kan aneh. Saya bilang berapa sih, kadang-kadang malah Bang Hensat bilang saya cuma kasih cookies. Betul. Nah itu ya saya juga nggak minta kok. Apa itu diucapkan juga oleh Prof kepada orang-orang pajak? Saya dikasih cookies, apa cookies saya harus dibagi dua? Enggak, orang pajak juga percuma kalau saya bilang di tempat di rumah saya, mereka juga nggak akan menyampaikan. Ya kan ya, saya diminta datang tiap kali undangan. Saya bilang saya nggak punya dosa apa-apa kok, ngapain saya datang? Nggak ada poinnya. Dan sebelum saya menyerang Purbaya kan nggak pernah ada masalah. Dan saya udah terlepas kerjaan saya sejak tahun 2024. Di mana saya memang udah nggak dapat, istilahnya nggak dapat gaji, ya nggak bayar pajak lah. Ya kan? Ya kan? Saya nggak ada. Saya udah pensiun 2024 kan waktu itu ya. Nah udah, tapi akhirnya saya nggak ladenin. Ya kan? Nah yang menjadi meluap saya adalah ketika podcaster ini di bagian kami yang berarti kan udah jelas sekali bahwa dia membidik saya. Ya kan? Tadinya saya pikir masih general lah ya. Tapi begitu saya tahu semua podcaster yang memanggil saya dipanggilin, ditanyakan, saya dibayar berapa. Nah, di sini udah terjadi diskriminasi. Ya, karena yang lain enggak. Yang lain kagak kan ya. Nah, ini bodohnya Purbaya. Ini bukan pintar loh, ini saya bilang bodoh gitu loh ya. Dia melakukan kesalahan yang sangat fatal karena emosional.
ya kan? Nggak harus. Nah ini kan Terangkan dong buat pemirsa Madilog, di mana letak kebodohannya? dia bodoh, karena kan ini gampang sekali terungkap bahwa Iya. dia mendiskriminasi saya. Ya. Ya kan? Iya. Sangat bodoh gitu ya kan, cuma ingin meluapkan emosinya, ingin merongrong saya gitu kan. Ini perbuatan yang bodoh dan memang menurut saya sih bodoh orangnya. Maaf tuh saya karena nggak ngerti apa-apa. Bayangkan PhD dalam ekonomi tidak mengerti ekonomi, itu kurang biasa bodohnya loh. Sorry tuh saya ya kan. Saya bongkar juga tesis S3 dia. Itu tidak lebih ya nilainya setara dengan working paper anak semester 3 di tempat saya di Erasmus di Rotterdam. Itu sama kayak apa sih working paper tuh namanya itu tugas ya. Tugas karya tulis ya. Semester 3. Saya bongkar. Tentang apa sih? Tentang volatility daripada exchange rate dengan FDI. Dengan Ini foreign enggak, direct investment. iya ini mah dalam hati saya ini mah working paper anak semester 3. Nggak pantas menjadi tesis PhD. Ya, sorry itu saya Purbaya. Kalimat-kalimat seperti itu tentu saja kan akan lebih melukai Pak Purbaya. Profesor kira-kira bersiap menerima konsekuensi yang mungkin akan lebih mengerikan? Ya nggak masalah, saya nggak berbuat dosa apa-apa kok. Oh ya mau keep fighting, saya keep fighting juga. Ya kan nggak masalah. Saya ngomong sekali lagi apa adanya. Saya bilang Anda pintar, saya bilang pintar. Tanya teman-teman saya, Anda bodoh, saya bilang bodoh. Ya kan apalagi Anda pejabat publik. Nggak boleh Anda tidak menguasai. Berarti saya ingin konfirmasi yang tegas dengan satu kalimat saja. Untuk pemanggilan soal honor itu, memang Prof tidak pernah mendatangi. Mereka yang datang. Mereka yang datang. Oke. Ya kan, saya nggak ada perbuatan pidana tentang pajak kok, ya kan? Seperti misalnya harus tax amnesty juga. Nggak ada nih duit recehan, Kang, ya kan? Kalau tahu misalnya nih ya, saya nih ke Kompas nih. Kompas kan suka ngasih amplop tuh. Saya bilang aja 750.000. Saya dapat dari Kompas. Nah, taksi saya dari Cibubur ke Kompas bolak-balik udah 500.000. Iya betul. Apa yang mau ditanyain? Dan you can check di Kompas. Ya kan? Karena kan kita tanda tangan. Pada waktu kita dikasih. Masa itu diperkarain? Itu kemudian yang dibuka begitu detail ketika terjadi obrolan dengan petugas pajak itu. Dari Madilog berapa, dari Kompas berapa, dari begitu ya, dari Hemsat berapa? Iya, saya rasa gitu yang ada di dalam benaknya. Dan kalau memang benar dari Helmi Yahya juga dipanggil, Bang Akbar Faisal juga dipanggil, Prof. Reynald juga katanya kena juga, dikirimin surat cinta. Dan ini kan bodoh gitu loh ya. Karena ini kan boleh dibilang, ya kan orang bisa membayangkan seorang tamu dipanggil oleh podcaster nggak lebih dari ongkos transportasi gitu kan, paling-palingnya kan nggak bisa dibayar puluhan juta gitu kan mana ada sih yang sanggup event TV yang ngetop aja. Cuman tadi saya bilang saya kita semua yang dipanggil ke Kompas narasumber tuh dapat 750.000 kan, ada tanda tangannya juga dari Kompas. Nah ongkos taksi aja bolak-balik tuh 600.000 saya dari Cibubur ke Kompas. Apa sebetulnya yang diinginkan? Apakah mencari-cari? Apakah juga menginginkan agar kami semua podcaster ini tidak memakai saya? Itu bisa, ya kan, dengan merongrong podcaster mudah-mudahan ya Ferry Latuhin tidak dipakai lagi sehingga dia aman. Karena kami juga buat apa berurusan terus-menerus gitu iya, kan? Ya kan udah Iya kan udah diklarifikasi kan selesai. Masa petugas pajak mau nanya lagi yang kedua kalinya kan nggak mungkin. Nah itulah makanya saya bilang bodoh. Ini kembali pada hal yang tadi ya. Kalau tadi Prof mengatakan bahwa salah satu yang membuat Pak Purbaya diangkat itu adalah soal kedekatan. Saya sebetulnya, paling tidak saya, tidak melihat ada kedekatan antara pemegang kekuasaan tertinggi yang mengambil pembantunya, mengangkat menteri, presiden dalam hal ini, dengan Pak Purbaya. Kalau begitu lewat orang atau gimana? Iya, lewat orang. Kabarnya lewat si A. Kemudian si A membawa ke si B yang sangat close tuh Pak Prabowo. Via si B inilah dia dijadikan menteri. Anehnya pada saat hari pertama, ini saya cerita jujur kan. Oke, silakan. Hari pertama dia diangkat, yang dia bilang saya jago, saya hebat, 2 bulan lagi lihat segala macam. Seseorang yang termasuk boleh dibilang pernah menjadi public figure pun, public figure juga ya punya posisi yang mentereng, nelfon saya. Bro, siapa yang bisa menggantikan Purbaya? Saya kaget. Di hari pertama? Di hari pertama. Saya nggak ngomong kosong loh. Iya. Loh, orang ini orang ekonomi? Ini orang ekonomi. Pernah menduduki jabatan yang mentereng. Oke. Ya kan? Nah, kan baru diangkat bro. Sponsornya ngamuk. Melihat dia arogan.
Oh, Sponsornya malu banget nih. Artinya sponsornya orang yang membawa dia ke iya iya Prabowo, iya iya. ya kan? Ngamuk dia nih, "Loh, jadi pokoknya sampai akhir tahun aja deh kalau bisa. Lu, sebutlah." Gua bilang, "Iya, yang gua paling akrab ya cuman sama si Dede, Hatip Basri." Iya iya. Enggak kan? Lah Hatip lagi ada di Harvard. Ya, aku bilang sama dia, "Lu telepon Raden Pardede aja." Ya kan? "Oke, gua telepon Raden ya. Lu siap ya kalau Raden ngajak kita meeting?" "Siap." Aku bilang gitu kan ya. Itu kejadian di hari pertama, Kang. Ini sumpah demi Mhm. Tuhan kalau saya ngomong kosong. Apakah setelah itu, eee, barangkali ada isu juga yang datang ke telinga Pak Purbaya sehingga kemudian ada perubahan cara dari apa yang Abang anggap arogan menjadi lebih slow, lebih smooth? Enggak juga sih kalau Enggak? saya lihat dari narasi-narasinya, dari tingkah laku tilang tingkah lakunya ya, tetap aja gitu ya, nggak ada perubahan dalam arti gini loh, misalnya ya kan ya, eee, dia counter saya, "Uh, dia apa sih sekolahnya?" Ya kan, "Bener nggak sih? Saya nggak yakin," gitu. "Lah lu bisa cek ke Erasmus, Cing." Iya. Kan gitu, ya kan gua nggak bohong kan gitu ya kan ya. Jadi dia tidak mau menerima kritikan kalau menurut saya. Yang kedua juga banyak sekali narasi-narasinya yang tidak tepat dengan jabatannya. Misalnya saham, serok serok serok, nanti indeks to the moon. Mmm. Kan ini aneh, seorang menteri keuangan nggak pantas loh. Maaf ya, Ya Ibu Sri Mulyani, walaupun saya sendiri kurang suka, sorry to say that ya, ya. Ibu Sri Mulyani, dia tetap jaga wibawanya Kang. Nggak gampang ngomong kayak begitu ya, serak serok serak serok, itu kan bahasa jalanan, Iya iya. bahasa anak-anak bandar-bandar begitu kan, serak serok itu. Majalah Ekonomis sedikit berbicara bahwa Prabowo jeopardizing Ekonomis yang sono ya, iya, The di Economist. Ekonomis. Ya. Wah, itu majalah bego. Mmm. Pantas nggak sih Menteri Keuangan ngomong begitu? Ini dari ininya aja udah nggak pantas kan, dari apa, Iya. narasi-narasinya gitu loh. Dia harus sadar bahwa Menteri Keuangan tuh 2 jabatan paling tinggi di dalam ekonomi suatu negara, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Ya, itu harus dia tahu kode etiknya dalam berbicara, nggak bisa bilang, "Ah, itu mah majalah bego." Apakah Prof melihat bahwa Pak Purbaya ini dengan gampang menjadikan persoalan publik, Mhm. kritik Anda adalah kritik publik kan, Iya. menjadi persoalan yang lebih pribadi Iya sifatnya? pasti, karena dia merasa posisinya terancam mungkin ya. Kalau setiap kali saya ngomong mengkritik mungkin Pak Prabowo tahu dan dia tentu terancam posisinya karena Pak Prabowo bisa kick out dia kan. Mmm. Dan mungkin itu yang bikin dia tidak enak dan awalnya kita lihat bagaimana orang yang basar-basar menyerang saya pada waktu saya menyerang dia kan. Mhm. Bukan menyerang, saya mengkritik dia gitu Mhm. kan ya. Dia terutama dengan kebijakannya ngambil SAL main enak aja kayak gitu, cemplungin itu kan kemarin juga ditanya sama DPR, "Anda udah minta persetujuan belum sama DPR?" Dia nggak tahu Mmm. bahwa tahun 2026 ini udah nggak bisa lagi tanpa persetujuan DPR kan gitu-gitu ya. Kalau misalnya memang, dari awal Pak Purbaya merasa lebih at home di bank sentral, Mhm. apakah menurut prediksi Profesor ini akan menjadi, apa namanya, institusi yang akan bermasalah juga? Saya kira iya ya, karena gini ya, di dalam otak dia sejak dia menjadi Menkyu, saya lihat Periwarjo itu tertekan sekali, ya. Jadi istilahnya begini, seolah-olah Anda harus menjadi bagian dari pemerintah. Dan itu Mmm. kan di dalam amandemen Undang-Undang P2SK kalau Mmm. nggak salah sudah disiapkan bahwa BI adalah bagian pemerintah. Sedangkan pada waktu kita Krismon 98 itu Mhm. persyaratan dari emerging market terutama ya untuk Indonesia ini akibat Krismon yang sangat parah, bank sentral harus terpisah dari pemerintah, harus independen, tidak bisa Mhm. dijadikan alat kebijakan pemerintah, ya Iya. kan? Yang akibatnya adalah kita mengalami Krismon 98. Nah, sekarang Purbaya dia bilang, saya baca Purbaya ingin ya Mhm. membuat BI menjadi tidak independen dengan tadi saya katakan ya, ini fiskal dominan Mhm. yang akan mendorong ekonomi kita. Artinya apa? BI harus mau mencetak uang ya Mmm. untuk kepentingan fiskal. Dan ini berbahaya, Bang. Iya. Ini sangat berbahaya. Everyone knows. Dan saya khawatir kita akan dihukum oleh market, bukan dihukum oleh rakyat. Kalau sampai dihukum oleh market, ya rupiah kita dihajar Mhm. gila-gilaan. Bukan tidak mungkin terulang lagi loh kasus 98, ya kan?
Dan ini yang harus dihindari. Oleh karena itu, semua kondisi ekonomi dan termasuk rupiah yang sama sekali jeblok sekarang ini tidak lepas dari upaya Purbaya ya mengambil alih independensi BI, menarik kembali independensi BI sehingga menjadi alat pemerintah, terutama untuk fiskalnya. Apakah ada peluang dan seberapa besar peluang itu Peri Warjio ini mengundurkan diri karena kita sebut satu sosok Purbaya? Saya kira iya, karena kan kabar terakhirnya adalah bahwa ketika Peri Warjio ke Singapura ada rapat kabinet, ya kan? Nah, Peri Warjio rapat dengan IMF di Singapura, ada rapat kabinet yang mengungkit-ungkit mengenai masalah Koperasi Desa Merah Putih yang harus didanai oleh bank-bank himbara, ya kan? Sementara bank-bank himbara ini kekeringan likuiditas karena terserap oleh SRBI. Ya kan, SRBI yieldnya 7,7%, ya kan. Maksudnya BI adalah supaya tidak dibelikan dolar, kan gitu ya kan. Nah, dengan keringnya likuiditas mungkin bank himbara bilang, ya saya tidak punya uang untuk KDMP. BI yang punya. Iya. Nah, di sini rumor yang beredar bahwa Peri ini melakukan sabotase untuk program Koperasi Desa Merah Putih itu, ya. Nah, mengetahui itu bahwa dia difitnah, saya rasa wajar-wajar aja kalau dia bilang lebih baik gue mundur. Apakah seperti itu atau lebih seperti yang kita lihat pada BEI kasusnya? Yang dengar-dengar mereka dipaksa mundur. Ya dipaksa mundur mungkin mesti ada alasannya, Kang. Kalau menurut saya alasannya adalah bahwa rumor yang beredar di sini bahwa BI sudah dikatakan bukan BI, Peri dikatakan mensabotase gitu loh. Koperasi Desa Merah Putih. Iya, oleh karena itu mungkin karena semua pengambil keputusan, pengambil kebijakan yang tertinggi ini percaya pada cerita-cerita semacam ini, maka jelas saja mungkin dia bilang Pak Peri mendingan mengundurkan diri ya. Kan bisa dengan cara begitu. Ya Peri sendiri mungkin tanpa dia minta mengundurkan diri, saya rasa kalau saya menjadi Peri, saya mendengar rumor itu, saya boleh bilang difitnah, ya mendingan saya mengundurkan diri. Tadi Prof mengatakan bahwa Prof sudah melihat sejak Pak Purbaya menjadi Menkeu, ada gestur-gestur tidak nyaman di diri Peri Warjio. Iya, saya melihat. Apakah sejak Pak Purbaya menjadi Menkeu, ada tidak contoh-contoh yang lebih yang lebih bisa ditengarai oleh kami yang awam bahwa BI berkurang independensinya? Ya itu kepemilikan SBN dari BI yang naik terus. Itu apa sih gunanya BI beli SBN? Iya. Ya kan, mau juga swasta, bank-bank swasta yang beli. Ya kan? Dan kita lihat juga bagaimana SRBI yieldnya 7,7% lebih tinggi dari SBN yang 10 tahun. Ya kan? 7,2 sampai 7,4. Nah ini saya yakin ini adalah kembali lagi. Dan kita tahu ya kedodorannya APBN, defisit kita. Ya kan? Nah tahun lalu pun dipaksa 2,96%, tidak 3%. Setahu saya karena ada piutang terhadap PLN yang tidak dibayarkan. Kalau itu dibayarkan di akhir tahun langsung di atas naik ke atas 3%. Jadi ini semua akal-akalan menurut saya. Jadi semua kita bisa nyari logikanya. Ada yang mengatakan bahwa APBN pada saat Orde Baru justru lebih transparan dibanding APBN tahun-tahun belakangan. Betul nggak begitu? Oh iya, iyalah. Saya lihat juga ya. Dulu gini, bedanya dulu dengan sekarang. Dulu ada GBHN kan. Ya kan sebagai acuan ya. Mau tidak mau, dan pada waktu itu ada orang yang sangat kritis sekali terhadap Soeharto, yaitu bapaknya Prabowo. Pak Sumitro. Pak Sumitro. Joyo Hadikusumo. Ya kan, dia yang berani mengungkapkan APBN ini bocor 30%. Iya, tahun 90-an. Tahun 90-an kan sampai mungkin Pak Harto tuh marah sama dia. Kan gitu ya. Nah, sekarang kan beda lagi ini. Saya sekarang tidak bisa loh percaya dengan angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sorry to say that. Ambil contoh. Tahun 2025, pertumbuhan kuartal 1 cuma 4,87% apa kalau nggak salah ya. Tiba-tiba di kuartal kedua 5,12%. Semua orang curiga. Kuartal ketiga 5,07%, kuartal 4 5,39%. Ternyata kita nih para ekonom korek. Wah, rupanya metodologinya katanya menurut kita dirubah oleh BPS. Dari apa menjadi apa? Ya, sehingga untuk mendapatkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi.
Misalnya masalah stok, ya inventory dimasukin ke dalam investasi misalnya. Iya. Ya bahkan Bima Yudhistira kalau nggak salah dari Chelios ya, Serius ya? ada double counting gitu kan. Yang jelas memang tidak masuk akal gitu loh. Karena apa? Karena di kuartal kedua 5,12% kita tahu bahwa drop itu pemudik Mhm. 24,5%. Iya. Jadi seharusnya kan turun. Ya, Gitu mudik kan ya. lebaran kan? Iya kan bulan lebaran kan Iya. itu sakral sekali buat Iya, orang betul. gitu ya. Kalau sampai 24,5% pemudik turun kan dramatis. Dan artinya kalau orang tidak mudik, itu persoalan Itu ekonomi. persoalan ekonomi. Dan kita tahu ya, jumlah middle income class kita jatuh dari 57 juta ke 47 juta. Ya kan? 10 juta. 10 juta yang jago ya. Saving kita dari 3 juta middle income class ya, rata-rata jatuh ke 1,5 juta. Berarti kan daya beli masyarakat memang rontok. Iya. Pinjol naik ke 110 triliun sekarang. Ya kan ya? Nggak ada yang namanya ekonomi kita baik-baik. Kan gitu. Ya kan ya? Tapi kok angkanya fantastis sekali. Kemarin sampai di kuartal pertama 5,61%. Ya kan, come on man. Itu kan akibat doping dari pengeluaran pemerintah dan belanja pemerintah yang tidak berkualitas, yaitu MBG dan KDMP. Iya, yang Sampai tidak punya multiplier juga. Tidak punya, sampai impor pickup dari India. Iya. Ya kan? Nah ini semua tidak terlepas dari figur Purbaya sebagai kasir negara. Kan mesti gitu, ya kan? Nah, kalau menurut saya kembali lagi ini orang akal-akalan gitu loh ya. Yang penting saya bisa cerita yang menyenangkan Pak Presiden. Ya istilahnya asal Bapak senang ya. Iya. Iya kan? Ya saya terus terang aja kan kalau ngomong ya kan ya. Nah itu yang saya lihat dari figur Purbaya. Apakah mungkin seorang yang mendapatkan PhD dari luar negeri masih mempunyai mental ABS? Ya biasa aja Kang, ya dia kalau saya lihat sih memang dari awalnya juga ya dia sendiri ngaku kok pada ngambil PhD kain-kain ya setengah mati susahnya. Emangnya gampang ilmu ekonomi. Ya kan? Ya nggak jaminan dia punya PhD lantas dia paham ekonomi gitu kan ya. Apalagi dia tidak linear Kang. Ya kan dia kan maaf aja bukan saya underestimate ya. Kang, yang namanya studi ekonomi setahu saya itu basicnya yang paling susah. Ketika kita mengerucut kepada tesis itu cuma satu bagian yang kita fokuskan, ya kan sebagai tesis kita. Tapi yang susah studi ekonomi itu justru di S1-nya kan banyak sekali itu ya, makro mikro sejarahnya juga panjang segala macam. Justru itu yang menjadi persoalan ketika di Belanda Kang. Itu tempat saya Erasmus, anak Indonesia yang studi ekonomi zaman saya dari 100 cuma 5% yang bisa lulus kedokteran. Dari 100 zaman saya. Karena tadi kan banyak sekali filsafat kita dapat. Nah, Adam Smith juga kan ahli filsafat awalnya kan? Ya, betul. Nah, itu jadi nggak bisa kita cuma sekedar ngambil satu latar belakang yang lain, tiba-tiba kalau di Amerika boleh, kalau di Belanda nggak boleh. Kalau Anda dari teknik, ya ngambil dokternya di teknik. Nggak bisa tiba-tiba loncat ke ekonomi. Kalau di Amerika boleh ya. Gitu. Nah itu saya lihat kekurangannya. Dia cuma ngambil satu bagian di ujung aja satu tesis yaitu ya mengenai volatilitas exchange rate dengan ke FDI ya. Nah itu cuma kecil kan. Makanya kita lihat dia nggak punya narasi-narasi yang intelek loh. Ya kan bahasa bisa mencerminkan dari mana kita berasal, gitu kan ya. Kalau dalam bahasa yang lebih tua, bahasa menunjukkan bangsa, ya, bukan bangsa suku, tapi makom kebangsawanan biasanya. Ya, bahkan kalau secara filsafat language is the house of being. Ya kan ya? Betul. Bahasa itu rumah kita ini, being kita. Dengan bahasalah kita melihat dunia, dengan bahasalah kita menilai dunia. Ya nggak ada alat lain gitu. Language is the limit of my world. Itulah kalau kata ngomong kita, bahasa itu limit daripada dunia kita. Dan kita lihat bahasanya serok sama serok sini naon eta. Saya ingin ini sebetulnya ya. Ingin tanya sesuatu yang mungkin sebetulnya terasa kurang kurang penting, tapi justru menurut saya penting. Pernahkah dalam waktu dari mulai kritik pertama dilontarkan sampai sekarang ada tawaran atau apapun namanya untuk ngobrol dengan Pak Purbaya atau dari Pak Purbaya atau dari pihak pemerintah? Dari pihak pemerintah ada, tapi tidak dari Purbaya. Jadi dari pihak pemerintah juga termasuk orang yang punya jabatan. Saya nggak usah sebut orangnya ya. Betul. Nanya, aduh Kang ini kumaha ini yang ngebenahin itu gitu kan. Ya, saya nggak usah sebut namanya ya kan. Terutama terkait dengan BUMN gitu kan.
Ya, saya bilang ya kalau mau nggak benahin BUMN mah jangan berpikir 5 tahun, 100 tahun juga nggak selesai kan gitu. Yang penting ada progresnya gitu kan Iya. ya. Ada, tapi kalau Purbaya nggak. Gitu. Jadi yang kemudian datang sebagai respon adalah yang tadi itu. Oh, udah langsung kencang, langsung gigi 4. Iya, kayak Oke. gitu. Ya bahkan ada satu ya ke bos kita dulu Dana Reksa nelfon gitu kan, "Ah, ada apa sama Purbaya kan sama-sama darah?" Nggak ada. Saya kan ngelihat dia sebagai ekonom sekarang bukan Mmm, sebagai teman. oke. Saya kan melihat dia sebagai Menteri Keuangan sekarang yang mana nasib saya juga tergantung dia kan gitu. Mhm, Ya kalau tiba-tiba nanti dia salah ngambil keputusan pajak dinaikin gitu kan ya, iya. kan semua rakyat kan korban ya kan. Jadi saya tidak melihat dia sebagai teman, saya melihat dia sebagai figur Menteri Keuangan. Prof, begini, Prof dijadikan persoalan, Hmm. sementara ada persoalan lain, tax ratio kalau menurut, Heeh. kemarin saya ngobrol-ngobrol, Hmm. kita tuh masih berkisar di kisaran 9-10%, Iya, dan itu lebih rendah dibandingkan beberapa negara iya, ASEAN. heeh, Sementara yang kemudian dikejar adalah urusan Prof. iya. Ini gimana sebetulnya? Iya kan aneh, ya kan? Bukan dibenahin ya kan? Tax ratio kan tidak terlepas dari berapa banyak orang yang kerja di formal sektor Iya, dan ya informal sektor. iya, Akang kan tahu yang di formal sektor cuma 48%. Selebihnya kan ini ya tepung ekonomi. iya, iya, Dagang iya. bakso, dagang cilok, dan segala macam. Ya bagaimana mau di-tax-in kayak begitu? Kan nggak bisa. Itu kan luput dari jangkauan tax. Ya kan Iya, ya. Nah, kalau mau memperbaiki tax ratio, ya bangunlah ekonomi. Ya, besarkanlah industri di dalam iya. ekonomi, manufacturing gitu kan. Ya. Bukan ngejar-ngejar orang. Semakin tinggi tax ratio kita, semakin bahaya negara kita. Kenapa, Kang? Karena apa? Tax itu kan zero sum game, Kang. Iya, betul, Negara ngambil duit saya betul. untuk spending. Iya, Kalau dia nggak ngambil kan saya yang spending. iya. Dalam ekonomi orang harus paham spending yang mana yang lebih produktif ketimbang dibandingkan misalnya negara apakah lebih produktif apa saya sebagai private sector. Private kan ada dua, company dan household. Ya Iya. kan? Yang mana? Kalau kita tahu bahwa semakin tinggi tax yang didapatkan oleh pemerintah, semakin ngawur belanjanya, ya siapa Iya. yang kagak. Jadi ini Ini lebih produktif ya, nggak pernah yang ini household atau itu? persis, makanya ini nggak penting tax rasio. Iya, Malah iya. saya bilang kalau bisa apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah ini adalah tax reform, reformasi Relaksasi pajak pajak. seperti Vietnam, Kang. Kita lihat Vietnam menurunkan PPN-nya, ya kan? Iya. Sampai 2% diturunin, meledak ekonominya sampai 8,2%. Dan dalam kasus ini bukan Purbaya orang yang tepat karena dia tidak paham itu. Oke. Ini paling penting, Kang. Kenapa? Kita lihat ya, semakin besar peran negara, ya, semakin banyak spendingnya, semakin ngawur. Karena proyek-proyek itu kita tahu, proyek bancakan, Iya, ya kan, MBG, iya. ratusan triliun, dan kita udah tahu bahwa itu jadi bancakan. Kenapa nggak di stop sih? Dievaluasi ulang. Iya. Kenapa harus dipaksakan gitu loh? Ini bukan investasi loh. Kalau dibilang ini investasi salah. Investasi itu ada dua, physical and non-physical, tangible and non-tangible. Ya yang tangible jalanan, Iya. jembatan, ya kan, waduk, ya kan. Yang non-tangible pendidikan, Pendidikan. kesehatan, research and development. Bukan makan gratis. Ya kemarin juga 700 lagi tuh di Semarang yang keracunan. Kok maksa banget dengan ini? Itulah makanya saya bilang, tidak penting tax ratio. Sama kayak Purba yang ngomong, oh kita aman utang kita. Lihatnya dari mana? Debt GDP rasio kita 40% terendah di dunia. Salah. Emangnya Anda bayar utang pakai GDP? Yang benar Anda gunakan DSR, Debt Service Debt Ratio. ratio, iya. Jadi menggunakan indikator ekonomi aja salah. Bagaimana sih dokter kayak gitu? Sorry saya dok. Artinya kalau saya, mendengarkan uraian dan penuturan dari profesor, persoalan perekonomian kita ini sudah, sudah dalam keadaan rumit dan kemudian Tidak. saya memakai, saya Eh, mengambil dari Prof, dan ditangani oleh orang yang salah. di tangannya orang-orang yang tidak mumpuni. Oke. Dan kita lihat bagaimana, maaf Kang ya, saya bilang, Iya, persoalan terbesar dari kita, saya ulang lagi nih, iya. itu institutional problem. Orang sering Kelembagaan ya? kelembagaan, orang sering bilang kita punya problem structural problem. Ya tapi structural problem itu datangnya dari mana? Dari Institusional tadi. institusi, Iya. ya kan? Birokrasi, rule of law, Mhm. property right, keamanan, security, ya kan? Ini semua regulasi. Ini semua yang the root of all evil sehingga terjadi kepincangan struktural. Dan itu terjadi sejak kita demokrasi. Karena apa? Kita lihat demokrasi ini membuka pintu kepada para elit politik
Hmm. Untuk tidak memikirkan ekonomi, cuma di satunya politik Panglima. Makanya kita susah kan. Seharusnya potensi pertumbuhan kita sama ya kan dengan India. We have young population 28 tahun umur rata-rata. India bisa 7,5%. Kita 5% aja sulit loh. Kita 5% aja sulit. Seharusnya potensial output kita juga 7,5%. Ya makan bisa ke 8%. Tapi masalahnya kok cuma bisa 5%. Dan di 5% di atas kita bisa overheating. Inflasi bisa naik. Artinya ada sesuatu yang nggak benar. Dan itu yang tidak benar ada pada tataran suprastruktur, bukan infrastruktur. Kalau lebih dibuat dengan kalimat yang bisa dimengerti awam, bagaimana semua itu bisa dinyatakan oleh Prof? Gini, reformasi birokrasi lah dirampingkan. Masa sih ada nggak sih negara yang jumlah menteri dan wakil menterinya sampai 110? Mana ada? Amerika aja yang segitu gede cuma 20-an. Ya kan? Yang kedua, rule of law. Itu sama kan? Paling susah saya kalau fundraising ke luar negeri, itu ketika orang bertanya mengenai legal. Ini penting sekali. Peraturan di Indonesia bagaimana? Aman apa enggak nih? Gue mau nih ngasih duit ke lo. Bisa lu jaga nggak nih? Misalnya saya bawa proyek untuk tambang. Kalau nanti 5 tahun lagi yang ganti si misalnya atau ganti dengan aturan yang berubah. Bisa. Nah ini kan makanya demokrasi itu menjadi bencana buat kita. Bukan saya berarti anti demokrasi. Anti demokrasi. Karena apa? FDI yang kalau datang kemari kan, dia buka pabrik misalnya, itu payback bisa 10 tahun loh. Beda dengan Vietnam ya, yang katanya administrasinya juga diurus pemerintah. Diurus pemerintah. Kalau tiap 5 tahun dia kagak tahu, duitnya belum balik, bohong nggak? Contoh, nikelnya Cina. Ya kan? Cabut tuh kan semua sekarang. Ya, dari Sulawesi ya. Rugi besar-besaran tuh loh kan. Akibat mereka nggak merasa nyaman ini. Merekanya rugi, kita juga kelihatannya nggak dapat akhirnya kita rugi. Jadi kita dapat apa-apa juga ya. Iya. Nah ini kembali lagi, ya kan? Governance. Nah itu infrastruktur kan. Termasuk government. Government harus punya governance. Inilah makanya saya bilang nggak gampang membenahi ekonomi kita. Ya. Kalau persoalan infrastruktur gampang kan, jalanan bolong, ya kita punya duit, sok tambah lewe. Kan pelabuhan rusak, sok benahin, kan gampang asal ada duit. Tapi ini biarpun punya duit nggak akan bisa kita selesaikan dalam 1 malam, kan gitu kan? Karena tadi ya kan. Dan yang kedua power structure kan, struktur kekuasaan yang ada. Ya kan? Ini kan keputusan diambil oleh struktur kekuasaan. Ada political will apa enggak? Makanya saya bilang ini kusut Indonesia kan. Prof begini. Ada yang mengatakan bahwa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang adalah memberikan perhatian kepada publik, memberi makan, koperasi, meskipun itu tidak, katakan saja secara ekonomi tidak memberikan multiplier yang cukup. Apakah prioritas seperti itu memang emas? Salah. Enggak ya? Tugas pemerintah satu Kang di mana-mana, bukan ngasih makan. Emangnya ayam? Menciptakan lapangan kerja. Iya. Dari awal udah salah. Pro rakyat. Bagaimana kalau pro rakyat bisnis dibunuh? Saya kasih contoh. Commission fee ojol dipotong 20% ke 8%, itu bahaya loh. Kalau sampai operator-operator bilang, wah sorry my friend, I have to close down. 7 juta manusia loh. 7 juta yang sebetulnya mereka juga subsisten kan? Iya. Ini kan makanya saya bilang regulasi. Ya kan, PTDSI tiba-tiba muncul karena ada under invoicing. Kita bikin PTDSI, ekspor 1 pintu. Ngawur. Memang sanggup itu PTDSI nanganin lebih dari 900 ekspor itu. Artinya kalau begitu ada peluang yang besar sekali ke depan itu justru jalanan makin terjal untuk ekonomi kita. Ya kalau saya ngelihatnya ini semua aturan-aturan ini membunuh bisnis. Yang saya khawatirkan, saya ambil contoh lagi ke PTDSI. Kalau sampai itu mengganggu balance of payment kita, artinya ekspor kita terganggu, selesai kan? Dan itu kan mungkin terjadi kalau misalnya ke 900-an ekspor itu bisa. So, secara operasional pun hampir nggak mungkin. Ya kan? Yang kedua, dalam kasus ini, belum tentu importer mau deal sama PTDSI. Karena tidak ada security tentang delivery.
Jadi jangan anggap gampang kalau bikin peraturan. Emangnya ekonomi itu gampang? Ekonomi itu gampang begini, Kang. Kadang-kadang orang berpikir dengan common sense, ya kan? Gue bisa menata ekonomi. Tapi banyak hal yang memerlukan precision. Ya, kalau cuma common sense doang, Anda percaya, Anda seperti menyuruh akuntan mendesain jembatan. Nggak masuk. Jadi banyak bagian-bagian, saya nggak mendina itu, bahwa memang banyak pakai common sense, tapi banyak bagian-bagian yang mana Anda memerlukan rigorous approach. Dan itu harus expertnya. Tadi saya katakan, Indonesia satu, yang harus diperhatikan tax reform, reformasi pajak. Bukan ngejar-ngejar pajak. Kalau itu memang nggak usah sekolah sampai PhD. Ya, tukang cendol juga bisa jadi Menteri Keuangan. Kita elaborasi. Tax reform seperti apa? Nah, tax reform misalnya, contoh PPN. Misalnya, ini kalau kita turunin. Yang kemarin udah dinaikin sedikit itu ya? Dari 10 ke 11? Iya, pajak pertambahan nilai kita turunin misalnya ke 8%, ini apa dampaknya nih? Ya udah jelas secara sekilas kan dengan demikian daya beli masyarakat makin tinggi. Misalnya ya, kalau daya beli masyarakat makin tinggi, mungkin ekonomi tambah tumbuh lebih tinggi, gitu kan? Pendapatan pajak juga balik, kan gitu, ya kan? Corporate tax nih, ya kan? Pada saat banyak PHK nih, ya kan segala macam, pasti kan bukunya perusahaan itu kan merah, net income-nya ya. Bagaimana nih kita menanggulangi ini nih? Ngelihat outlook ekonomi global juga tidak baik-baik saja, gitu kan? Domestik juga kita lihat tidak baik-baik saja. Apa nih yang harus kita kerjakan dengan corporate tax? Apakah perlu kita turunkan lagi misalnya supaya tidak terjadi PHK? Nah, ini semua reform kan, ya kan? Begitu juga dengan FDI yang masuk. Berapa lama tax holiday yang kita bisa berikan, gitu kan? Ini semua perlu orang-orang yang memang punya expertise di dalam fiskal. Selama ini, dalam catatan saya, negeri ini paling banyak memberikan tax holiday. Apakah tax holiday kita menarik tidak buat investor-investor di luar? Ya, tax holiday kan cuma unnecessary condition, bukan sufficient condition. Ya kan? Beda ini. Ya kan? Ini necessary dalam arti memberikan mereka pintu yang lebih luas, yang lebih lebar untuk masuk berinvestasi di Indonesia. Di lapangan kan bukan itu doang. Tiba-tiba tahu-tahu kita baru pasang tenda, datang nih ormas minta duit. Nah, ini kan infrastruktur kan. Kayak gitu-gitu kan. Jadi kusut kan. Ya jangan anggap bahwa wah, ilmu ekonomi kan bukan ilmu dewa-dewa, kata Pak Prabowo. Benar. Ada sekian banyak orang, ratusan orang, mungkin ribuan orang PhD dalam ekonomi. Yang mereka menulis, mereka juga mungkin punya akses ke presiden dan sebagainya. Kok mengapa sih yang muncul justru kebijakan-kebijakan yang katakan saja kurang make sense seperti ini? Gini ya, kalau saya ngelihatnya gini ya kan kalau kebijakan kan tidak terlepas siapa yang mengambil kebijakan. Dalam kasus fiskal kan itu Menteri Keuangan. Pertama, Menteri Keuangannya paham nggak sih tentang masalah fiskal? Itu yang pertama, ya kan. Nah, yang kedua, kembali lagi, ya yang paling sulit, apalagi kalau kita ngomong BUMN, Kang. Ya, membenahi BUMN itu tidak segampang kita istilahnya menyapu ruangan yang kotor di dalam rumah kita. Kenapa? Terlalu banyak kepentingan di dalam BUMN. Ya, nah itulah makanya saya bilang, saya kembalikan lagi. Setelah demokrasi ini ada structure of power. Ya, yang berubah ketimbang zaman Soeharto dulu, ya kan? Nah, dalam struktur inilah kebijakan-kebijakan itu dibuat kan, ya kan? Deal-deal, ya kan? Koalisi, ya kan? Ya, DPR ini jadi bagian pemerintah, gitu kan? Seharusnya dia wakil rakyat malah jadi wakil pemerintah. Nah, ini kan tidak terlepas dari the structure of power. Wakil pemerintahnya lebih dari zaman Orba lagi ya? Iya, coba lihat. Iya kan lucu gitu kan ya. Aneh sama sekali gitu kan ya. Nah, oleh karena itu saya bilang, memang ilmu ekonomi bukan ilmu dewa-dewa ya, tapi pada bagian-bagian tertentu Anda memerlukan orang yang memang punya expertise, memang punya kemampuan, mumpuni, memahami mekanisme ekonomi dengan baik. Contoh tax ratio, orang ngomongin tax ratio. Wah, bagaimana waktu itu malah cita-citanya kita akan naikin tax ratio ke 17%, malah jadi bencana. Kan tax zero sum game. Anda berarti lebih banyak mengambil uang saya yang seharusnya saya bisa investasi atau saya bisa konsumsi sendiri. Saya nggak tahu Anda pakai uang saya untuk apa. Bikin proyek-proyek yang jadi bancakan. Siapa yang nggak marah? That's it.
pilihannya kan kalau zero sum game itu kayak merdeka atau mati. Iya, exactly. Exactly. Jadi jangan pikir, wah kita kejar tax ratio 17%, 23% itu a good sign. No. Tergantung belanjanya apa. Prof, kalau kita bicara soal ini, soal negara yang lebih tertata, negara yang sedang menikmati kemakmuran, kita tunjuk sajalah ya, Republik Rakyat Cina, kita tunjuk saja Vietnam. Keduanya relatif mungkin tidak bisa kita katakan, tapi paling tidak dia agak totaliter, Iya. dia satu partai, dan lain sebagainya, dia punya kontinuitas pemerintahan yang cukup. Apakah, nah ini, apakah sebetulnya kita itu memerlukan dalam tanda petik orde baru yang lain saat-saat ini? Jadi, bahwa model itu memang jalan ya. Ya. Contoh kita model orde baru. Ya. Orde baru, Anda boleh suka atau tidak suka, terlepas dari kesalahan-kesalahan Soeharto. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita 6,5%, Kang. 35 tahun lamanya. Iya, betul. Dan itu konsisten. Konsisten. Ya? Kita pernah swasembada pangan tahun 83. Ya kan ya? Nah, masalahnya kembali lagi sekarang, apakah kita bisa memutar balik jarum jam? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu kan ya? Yang udah over is over. Ya. Nah sekarang kita harus mencari solusi apa? Mengetahui bahwa kita tidak bisa ya kan, ya memutar jarum jam balik ke masa lalu. Seperti sekarang yang dilakukan Cina dan Vietnam dengan tangan besi, katakanlah ya, bahkan Amerika marah-marah tidak ada human right katanya, ya kan segala macamnya, tapi ekonominya miracle gitu kan ya. Nah yang menjadi persoalan buat kita adalah kembali mundur kita tidak bisa, maju pun sumpek. Oh, iya. Nah makanya saya bilang itu kayak film Dono itu. Nah, maju kena mundur kena. Makanya saya bilang jangan ngomong Indonesia emas. Karena problem kita semakin hari semakin parah dan itu ada pada tataran suprastruktur. Bicara soal Indonesia emas yang kadang-kadang juga terkesan begitu digadang-gadang, digaung-gaungkan. Itu apakah sebetulnya sedang berusaha membuat delusi ke publik? Oh iya, coba kalau kita lihat manufacturing sektor kita kan, ya yang dulu waktu Soeharto jatuh 30% dari PDB sekarang cuma 18%. Apa yang diharapkan? Kalau ngomong ke Indonesia emas kan adalah sektor manufacturing yang menyerap tenaga kerja di sektor formal. Betul. Ya kan? Nah, mana nggak ada buktinya? Dulu zaman Soeharto ada yang namanya ISI kan? Iya. Industriali substitusi impor. Nah, itu salah satu kebijakannya yang mau saya juga setuju, ya kan? Anda boleh, ya, Anda belum bisa ekspor, Anda substitusi dulu impornya, ya kan? Nah, sehingga Anda punya daya saing, ya kan? Barulah Anda menuju ekspor. Itu step pertama, ya. Memang ada step-stepnya, Kang. Dalam kasus ini juga kita masih bisa pakai itu, ya kan ya? Ya, strategi industri, gitu kan ya. Nah, tapi sekarang masalahnya, Kang, dunia sudah berubah. Sekarang Anda bisa nggak sih nyaingin Cina kalau ngomong industri? Sudah tidak. Nggak bisa, Kang. Anda punya apa? Dan kita harus berangkat dalam membangun ekonomi dengan apa yang namanya comparative advantage kita. Keunggulan komparatif kita. Itu kan teori paling awal. Dari David Ricardo. Iya, betul. Ya kan ya? Nah, apa yang kita punya sekarang kalau memang industri? Kita dulu bisa mengharapkan low wages. Ya kan? Buruh yang rendah. Sekarang Cina, apapun dia bisa bikin dengan harga yang jauh lebih murah dari kita. Di mana kita mulai? Saya bilang, kita harus bisa menjual yang namanya Mother Nature. Alam kita. Karbon kredit, Kang. Ya, bangun ekosistem, hijaukan ekonomi kita. Ya, lantas kita jual karbon kreditnya, itu bisa menghasilkan luar biasa. Dari situ kita baru bisa membangun industri. Di mana? Harus punya basisnya. Sementara yang kita lakukan adalah merusak alam. Malah merusak alam dengan food estate. Itu kan salah. Ini waktu saya di Dewan Pakar, saya fighting untuk itu. Saya kan pernah di Dewan Pakar Prabowo. Ya kan? Saya fighting untuk ekonomi hijau. Karena saya tahu, this is the future. Dan dengan membangun ekosistem, Kang, tahu, uangnya itu yang kita dapatkan, kita menggaji rakyat lokal setempat. Untuk menjaga ekosistem kita. Supaya tidak dirusak, ditambak. Mereka dapat hasil bisa 2 kali, 3 kali UMR, bisa menyekolahkan anaknya. Bukan dikasih makan. Satu pertanyaan saya yang terakhir adalah kembali pada persoalan yang paling awal, yang azali tadi. Apa sebetulnya kesan Prof terhadap apa yang terjadi lah pentargetan
Anda? Ya, saya rasa ginilah, Purbaya nggak usah menargetkan saya lah ya. Ya. Sebab saya tidak punya dosa apa-apa sama pajak, ya kan. Saya boleh dibilang juga sekarang sudah istilahnya tuh udah pensiun, udah Ya. pangsiun gitu. Kalau saya diundang-undang kayak begini podcast ya tanya aja sama Akang kan saya dibayar berapa gitu kan ya kan. Ya. Sama Bang Hemsat kan dibilang saya kasih cookies ya kan. Karena dia naik Gojek. Kalau dia bawa mobil saya kasih buah gitu kan. Jadi nggak usah mengada-ngada. Malah kalau dia bikin kayak begitu memalukan dirinya sendiri. Dan saya kembali lagi saya akan bongkar habis-habisan. Saya akan ngomong apa adanya kalau Oh, saya jadi yang bicara. tadi dilakukan tuh belum membongkar? Ya, istilahnya sedikit banyak saya udah bicara tentang Oke. kejujuran. Saya tidak ngarang bebas gitu. Oke. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Sobat Manilog, pajak adalah darah yang mengalir dalam tubuh negara. Namun darah tak akan pernah menghidupkan tubuh jika jantung kepercayaan berhenti berdetak. Karena itu setiap kebijakan, setiap pemeriksaan, setiap penegakan hukum, dan pada akhirnya akan diuji oleh satu pertanyaan sederhana. Apakah rakyat merasa diperlakukan adil? Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang paling ditakuti dari aparaturnya, melainkan negara yang paling dipercaya keadilannya. Ada satu pesan Montesquieu yang tetap relevan lintas zaman ini. Tidak ada tirani yang lebih besar daripada tirani yang dijalankan di bawah bayang-bayang hukum dan atas nama keadilan. Kalimat itu bukan ajakan untuk mencurigai setiap penegakan hukum. Justru sebaliknya, ia adalah pengingat bahwa hukum memperoleh kehormatannya bukan semata karena memiliki kekuasaan memaksa, melainkan dijalankan dengan adil, proporsional, dan berlaku sama kepada setiap warga negara. Ketika prinsip itu terjaga, pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai wujud gotong royong dalam membangun republik ini. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bro. Siap. Sama-sama, Kang. Nun.